Shalom Bapak Ibu, bersyukur pada hari ini kita memasuki ibadah tahun baru 1 Januari 2022 dengan tema Yesus Allah yang mempedulikan yang dipimpin oleh Pendeta Andreas Catur. Bapak Ibu dimohon bangkit berdiri. Hari telah berganti menjadi bulan, begitu juga bulan yang telah berganti dengan tahun yang baru. Kita tengah menapaki hari pertama di tahun yang baru. Langkah tegap kaki kita memasuki pelataran Tuhan sebagai tanda bahwa kita menyediakan diri untuk hidup dalam rencana dan rancangannya. Mari menyambutnya. Dengan segenap hati kami siap menyambutnya. Kami menyambut, memuji, dan memuliakan namanya. God, we worship you. Roh
1 Januari 2022, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur akan waktu yang sudah kita lalui. Kita berdoa untuk waktu yang akan kita jalani. Dan bersungguh-sungguh untuk waktu sekarang yang harus kita isi. Melangkah bersama Allah menjadi tema yang mewakili dan sekaligus mengawali perjalanan kita di tahun yang baru, di mana Tuhan yang sudah ada dan akan terus merangkul kita di dalam setiap perjalanan, di dalam menjalani tahun 2020 tanpa terkecuali. Kiranya Tuhan yang baik kepada kita semua dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayatnya yang ke-9. Power of your love. Terkasih, mari kita akan menyiapkan hati masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Dalam refleksi kita akan tahun yang sudah berganti, mengajak kita saat ini untuk memeriksa diri dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita mengambil waktu untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Mari kita akan merefleksikan di dalam doa pengakuan dosa kita. Ada banyak hal
yang sudah kita alami di tahun 2021, marilah kita lihat kembali hal-hal baik dan sekaligus hal-hal yang buruk yang sudah kita lakukan selama tahun 2021. Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah kita berdamai dengan saudara-saudara kita yang telah menyakiti kita? Sudahkah kita mengalami pemulihan diri? Sudahkah kita meminta tuntunan Allah? Mari datanglah kepada Tuhan. Katakan semua yang ingin saudara sampaikan. Libatkan Allah dalam kehidupan kita. Mintalah pengampunan untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang masih kita ingat. Ya Allah, Sang Sumber Cinta Kasih, saat ini kami bersama-sama datang memohon pengampunan dan pengasihan-Mu. Ampuni kami bila dalam keseharian kami masih saja terselip dosa dan pelanggaran kami. Bahkan tak jarang dosa dan pelanggaran kami itu tanpa kami sadari. Maka di tahun yang baru ini, tolonglah kami untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Engkau. Dan kami yang telah mendukakan dan menduakan Engkau, ya Allah. Pulihkanlah kami, ya Allah, sehingga kami pun mampu untuk hidup dalam tuntunan jalan-Mu. Kami memohon dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Cinta Kasih, kami berdoa. Amin. Ya
demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat 8. Dia menyertai kita, sebab itu Ia telah menghapus dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji Tuhan, mari kita menyambut dengan pujian, Kaulah ya Tuhan. Silakan duduk dan mari kita masuk di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di awal tahun yang baru ini, 1 Januari tahun 2022, kami hendak melandaskan perjalanan hidup kami atas dasar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita akan membaca dan merenungkan yang terambil firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Saya membacakan bagi jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan,
Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, lalu telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang menyimpan dalam hati dan yang melakukan. Kalau kita memperhatikan apa yang ditulis di dalam Injil Matius, perikop yang kita baca tadi, saya secara pribadi gentar karena firman ini berbicara tentang kedatangan Kristus, anak manusia, bukan lagi sebagai bayi di dalam keterbatasan, di dalam kelemahan, di dalam palungan. Tetapi kedatangan Kristus, firman Tuhan tadi katakan dia akan datang dengan penuh kemuliaannya. Malaikat-malaikat akan datang bersama-sama dengan dia. Dan Kristus akan bersemayam di atas tahtanya yang penuh dengan kemuliaan. Lalu di situ Tuhan Yesus menyatakan pengadilannya, penghakimannya. Yaitu diumpamakan seperti gembala yang memisahkan kambing dengan domba. Berarti di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan. Karena terkait di dalam perumpamaan sebelumnya, yaitu tentang wanita yang bijak dan wanita yang bodoh itu. Dan kita juga melihat tentang perumpamaan mengenai talenta. Dengan kata lain, Yesus sudah menegaskan, mengajarkan bahwa di dalam kehidupan sebagai pengikut-pengikut Kristus, biarlah hidup di dalam bijaksana. Artinya siap sedia, taat di dalam kebenaran. Dan Tuhan mengaruniakan itu di dalam talenta yang Tuhan anugerahkan. Dan tiba waktunya ketika Yesus datang, penghakiman, pengadilan itu akan diberikan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang kita renungkan, Yesus, Allah yang mempedulikan.
di tahun 2022, memang tidak salah jikalau kita selalu berdoa Tuhan berkati. Dengan kesehatan, dengan kesuksesan, dengan keberhasilan, dengan apapun. Tidak salah. Tetapi kalau dari firman Tuhan ini, doanya seharusnya dibalik. Kita tidak lagi minta berkat Tuhan. Tetapi kita minta supaya Tuhan itu memberi kepada kita hati sebagaimana Kristus. Sebagai buah daripada kebenaran, kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga di tahun 2022, sekalipun kita tidak tahu apa yang akan kita alami, apa yang akan terjadi menimpa kita, tetapi waktu dari detik, menit, jam, dari hari ke minggu, ke bulan, dari 1 Januari sampai nanti 31 Desember 2022. Itu menjadi rentang waktu bagi kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, untuk mewujudkan bahwa hati kita ini telah diubahkan oleh Kristus. Maka itu istilah atau sebutan domba dengan kambing itu untuk menegaskan, kalau kita sungguh di dalam Kristus, iman kita itu benar di dalam firman, berarti kita ini adalah domba, bukan kambing. Dan itu nanti akan teruji. Maka itu kalau kita mengingat akan kehidupan Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus yang sebelumnya adalah Saulus, yang orientasi hidupnya adalah untuk dirinya sendiri, tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, hatinya diubahkan. Sehingga dia boleh berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Dan di dalam Filipi 1 ayat 21, Paulus dengan tegas mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Jadi kurun waktu hidup daripada Paulus adalah untuk mewujud nyatakan kasih Kristus yang sudah diterima itu, kepedulian daripada Allah yang sudah diterimanya itu, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dibagikan. Maka itu ketika Tuhan Yesus mengambil perumpamaan tentang penghakiman gembala terhadap domba, Yesus menjelaskan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum, dan seterusnya. Dan seharusnya memang demikian. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan membentangkan waktu di tahun 2022 sebagai satu kesempatan, anugerah di mana kita yang sudah menerima kasih Kristus itu, kepedulian Allah itu yang kita lakukan. Sehingga kita tidak lagi meminta berkat Tuhan, kasih perlindungan Tuhan, tetapi kita minta kepada Tuhan, berikan kepada saya hati yang peduli sebagaimana Kristus. Saya kira itu menjadi hal yang sangat penting. Karena kita tidak tahu apakah sampai 31 Desember nantinya kita masih ada di dalam dunia ini. Kita tidak tahu. Karena kenyataan sudah menjelaskan kepada kita. Ada saudara-saudara kita di sepanjang tahun 2021 tanpa kita duga meninggalkan kita. Berpulang ke rumah Bapa. Berita-berita demikian seharusnya menyadarkan kita bahwa kita pun juga bisa jadi di tahun 2022 ini tidak sampai akhir. Maka itu yang kita minta kepada Tuhan adalah berikan kepada kami ini, kepada saya ini ya Tuhan, hati sebagaimana hatimu. Karena seharusnya sebagai orang Kristen memiliki hati sebagaimana Kristus. Mari kita membuka di dalam 1 Yohanes
1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, bahwa saya ada di dalam Kristus, bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara ada di dalam Kristus, firman Tuhan tadi katakan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana Kristus telah hidup? Yaitu menyatakan kepeduliannya Allah. Penuh kasih, penuh perhatian. Dan itulah yang Tuhan kehendaki di sepanjang tahun 2022. Sekalipun kita sedang dalam kesulitan, di dalam kondisi yang berat, mungkin secara ekonomi, secara keuangan, di dalam kesulitan kita bekerja, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan pelayanan kita. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang berdoa, Tuhan berikan kepada saya hati seperti hatimu. Sehingga ketika kita melihat, memandang orang-orang di sekitar kita, bukan hanya mencari keuntungan dari mereka, tetapi justru orang-orang di sekitar kita itu menjadi tempat di mana kita ini boleh melayani, memperhatikan, mempedulikan, di mana kita berbagi kepedulian Allah itu untuk mereka. Sehingga ketika kita berada di depan tahta kemuliaan Anak Manusia, Alfa Omega, Yesus Kristus, kita boleh disambut sebagaimana Raja itu menyambut orang benar itu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di tahun 2022, tidak salah kalau kita punya planning. Tidak keliru kalau kita ini punya program-program. Kita mencoba untuk memanage kehidupan kita secara pribadi, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Tidak salah, tidak keliru. Itu baik. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana hati kita ini di hadapan Tuhan. Biarlah kita tidak lagi meminta kesuksesan, keberhasilan, kehebatan, kesehatan, dan seterusnya. Tetapi biarlah kita boleh minta kepada Tuhan, berikan kepada kami hati sebagaimana hatimu Kristus. Maka itu ketika orang-orang yang diadili itu bertanya, kapan kami melihat engkau lapar, lalu kami memberi engkau makan? Kapan kami melihat engkau sakit, di dalam penjara, lalu kami melawat engkau? Raja itu mengatakan di dalam ayat yang ke-40. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku. Saudaraku, ku di sini adalah menuju Kristus. Saudara Kristus, saudara yang dimiliki oleh Kristus. Itu yang bagaimana? Yang kaya, yang terkenal, yang hebat, yang punya segudang prestasi. Tidak. Saudara Yesus, di sini dikatakan saudaraku yang paling hina, yang paling kecil, yang paling diabaikan, yang paling dikucilkan. Jadi seakan-akan Yesus itu ingin menempatkan dirinya di dalam pribadi-pribadi yang hina itu di mata manusia. Dan kalau kita pedulikan mereka, itu berarti diri kita memiliki hati Kristus yang sudah peduli. Sebab Allah yang peduli kepada manusia, Dia telah datang menjelma menjadi manusia di dalam bayi Yesus itu. Dan bahkan Dia telah mengosongkan diri serendah-rendahnya sampai mati di atas kayu salib. Maka itu seharusnya kalau kita sebagai orang Kristen, bukan hanya sebagai orang yang beragama Kristen, tetapi orang yang memiliki hatinya Kristus,
Sehingga hidup kita ini seperti dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 tadi. Hidup kita ini wajib sama seperti Kristus. Jadi hidup kita ini mewujudkan kepedulian Allah bagi orang-orang di sekitar kita yang hina. Itu berarti di tahun 2022 kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Kalau kita saat ini masih sehat, kita ini masih bisa hidup, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa berkarya, kita masih bisa melayani. Itu berarti ada kesempatan yang Tuhan berikan. Supaya hidup kita ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang-orang di dalam kehinaan mereka. Supaya mereka pun boleh merasakan kasih daripada Allah melalui perhatian kita, melalui kepedulian kita. Saudara, memang itu tidak enak. Karena manusia itu cenderung berorientasi semua yang enak-enak untuk dirinya. Kalau yang tidak enak untuk orang lain. Tetapi biarlah kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah Kristus. Biarlah hidup kita seperti Kristus. Ikut menanggung yang tidak enak dari orang lain itu. Maka itu mengapa Allah menjalani satu hukuman salib itu di dalam segala kehinaan manusia ditanggungnya di dalam Yesus. Supaya setiap kita yang percaya pada akhirnya kita memiliki hati sebagaimana Kristus. Saudara, satu kali ketika saya pelayanan di Sulawesi Selatan, di sebuah gereja, saudara, di sana. Saudara, ada seorang jemaat yang punya ternak babi. Dan memang kehidupannya itu, penghasilannya itu dari ternak babi ini. Dan satu kali ada musibah, saudara. Di mana ada wabah begitu ya. Jadi banyak babi-babi itu yang tiba-tiba itu tanpa sakit itu bisa langsung mati. Wah, jemaat ini ketakutan. Kenapa? Karena kalau sampai mati, dari mana kehidupannya nanti, penghasilannya. Lalu di dalam kondisi yang seperti itu, saudara, saya dipanggil, Pak Pendeta, tolong doakan babi-babi saya. Wih, saya pikir, ini tak pikir orang yang sakit, jadi ternyata babinya yang sakit, saudara. Tetapi dalam kondisi itu, saya kan digerakkan oleh Tuhan. Ini menjadi kesempatan yang berharga. Supaya melalui kehadiran saya untuk mendoakan itu, kasih Tuhan dinyatakan. Dan betul, saudara. Saya datang ke ternak itu, lalu saya mendoakan di tengah para babi itu, saudara. Saya doakan, dan doanya sederhana, saudara. Tuhan Yesus, Engkau yang mengasihi anak-anak-Mu, maka Engkau juga yang akan membentengi apa yang menjadi pekerjaan daripada anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau melindungi sehingga ternak ini boleh tetap selamat. Sederhana, saudara. Dan memang ketika saya berdoa di sekitar babi-babi itu, di kandang itu, wah itu aromanya betul-betul babi, saudara. Jadi parfum pun semahal apapun kalah, saudara ya. Karena memang ya, saya bersentuhan, saudara ya, dengar bunyi uik-uik waktu doa itu, saudara ya. Tapi puji Tuhan, saudara. Perhatian saya, waktu saya. Padahal kalau saya sebelumnya itu bau aroma babi seperti itu, kotoran babi itu, aduh sudah tidak tahan, saudara. Tetapi waktu itu, saudara, Tuhan beri kekuatan untuk melalui saya ini, kemuliaan Tuhan, dan itu menjadi kesaksian. Dan betul, saudara, ketika wabah itu menimpa, jemaat ini tidak ada seekor pun babi yang mati. Lalu para peternak yang lain itu, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus itu tanya kepada jemaat ini, "Wih, kamu dapat suhu dari mana? Kok hebat sekali, sampai ternakmu tidak ada yang mati."
Pengen dong aku didoakan oleh suhumu itu. Waduh, saudara. Jadi waktu itu ketika jemaat ini datang meminta untuk saya mendoakan, saya bilang, jangan mengkultuskan saya. Coba Bapak, Ibu datang mendoakan seperti saya waktu itu mendoakan di tengah-tengah babi Bapak Ibu. Betul saudara, akhirnya jemaat ini mendatangi temannya peternak lain itu, jemaat ini mendoakan saudara. Doanya sama, sederhana. Minta perlindungan untuk ternaknya. Dan luar biasa. Tuhan juga menyatakan perlindungan. Saudara, kelihatannya itu hal yang kecil, saudara. Tetapi itu satu bentuk wujud perhatian kepedulian Tuhan melalui setiap kita. Jadi di tahun 2022 ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun saya rindu kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan kepada kami hatimu. Supaya kepedulian Allah di dalam Kristus itu juga nyata melalui hidup kami. Di tengah keluarga saudara, biarlah setiap pribadi, engkau sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, terhadap anak-anak, boleh memiliki hati seperti Kristus. Sehingga engkau memperhatikan, mempedulikan keluargamu. Dan engkau sebagai anak-anak, sebagai saudara bersaudara, mintalah kepada Tuhan, hati Kristus ada di dalam hatimu. Di tengah segala situasi yang sulit, di tengah pekerjaanmu, di tengah usahamu, di tengah studimu, apapun, biarlah engkau memiliki hati Kristus itu, yang boleh mempedulikan orang-orang di sekitar. Siapa tahu melalui kepedulian itu, Roh Kudus bekerja. Dan orang itu mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan itulah yang menjadi buah anugerah keselamatan di dalam hidup kita. Biarlah kita tidak meminta, Tuhan tambahkan hartaku, tambahkan investasiku. Tetapi biarlah kita meminta kepada Tuhan, tambahkanlah hatiku untuk mengasihi jiwa-jiwa melalui tindakanku, perhatianku, kepedulianku bagi mereka. Karena sebanyak apapun harta yang kita miliki, kita tinggalkan. Tetapi ketika kita banyak menyatakan kasih Allah, mempedulikan orang-orang lalu, mereka itu mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Kristus. Oh, ketika tiba waktunya kita di rumah Bapa, kita akan melihat orang-orang yang dulu kita pedulikan, kita perhatikan itu, tinggal bersama di rumah Bapa. Oh, itu kemuliaan yang luar biasa. Maka itu biarlah di tahun 2022, mulai 1 Januari ini, kita mengubah doa kita untuk meminta supaya kita diberi hati sebagaimana Kristus. Yesus merupakan wujud Allah yang mempedulikan. Maka kalau kita di dalam Kristus, biarlah kepedulian Allah pun juga menjadi nyata melalui perhatian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Selamat memasuki tahun yang baru, 1 Januari 2022, dengan penuh iman bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatu kebutuhan hidup kita. Maka biarlah permintaan kita, doa kita, jadikanlah kita ini, jadikanlah saya ini ya Tuhan, alat kasih-Mu. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Bapa Surgawi, biarlah melalui firman-Mu, di tahun yang baru ini, hati kami diubahkan. Sebab banyak hal yang tidak kami minta Engkau berikan. Bahkan ketika kami masih di dalam hati, Tuhan sudah mendengar.
Maka melalui firman-Mu, kami rindu hati kami yang diubahkan. Kami tidak lagi meminta kekayaan. Kami tidak lagi meminta kesuksesan, kesehatan, apapun hanya untuk diri kami sendiri. Tetapi biarlah kami boleh meminta hati kami dikuasai oleh kasih Kristus. Sehingga kami boleh memiliki hati yang mengasihi orang-orang yang dianggap paling hina. Dan itu boleh merasakan kasih Allah melalui kepedulian kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu di dalam segala keberadaan mereka. Biarlah mereka boleh terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Sehingga hidup mereka di tengah segala keadaan, pergumulan di tahun 2022, Tuhan menyertai. Mereka yang sakit, di tengah sakitnya pun mereka masih bisa memuliakan Tuhan. Mereka yang sedang bergumul, di tengah pergumulan pun mereka bisa menyatakan kasih setia Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Dan Engkau memberkati majelis jemaat beserta dengan Badan Pelayanan Jemaat GKI Darmo Permai ini. Supaya di dalam pelayanan di tahun 2022, gereja ini juga, jemaat-Mu juga, boleh menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang menopang, sehingga di tahun 2022 ini, boleh tetap dalam keadaan aman, damai sejahtera, sehingga pembangunan secara ekonomi, secara moral, secara spiritual boleh tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk menyampaikan pelayanan persembahan kita yang didasari oleh sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Mari kita menyanyikan Kami Bawa Kurban Pujian. Juga kurban kegirangan
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari pertama di tahun 2022 ini. Tuhan izinkan kami untuk kembali beribadah. Ya Tuhan, inilah sedikit dari apa yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan ini boleh berguna ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu dan pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan yang berikan hikmat untuk tangan-tangan yang mengelolanya. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah akan senantiasa menyertai kita dalam tahun yang baru ini, karena Dia adalah sobat yang senantiasa berjalan beserta kita. Ia adalah Yesus, Sang Juru Selamat. Yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mengarungi tahun yang baru, tahun 2022, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.